Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'da. Yang saya hormati para Dewan Guru, khususnya para adik-adik sekalian, peserta pesantren perawatan. Ini semua kelas berapa? 12. Berarti sebentar lagi lulus. Mau nikah mau kuliah? Nikah apa kuliah? Yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tema kali ini insya Allah kita akan sedikit coba menggali tentang mensucikan hati, menjaga diri di tengah masa pandemi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, semua orang Islam ketika dia sudah masuk baligh itu namanya sudah kena taklif. Itulah kenapa kalau dalam literatur fikih namanya mukallaf. Itu jika laki-laki, karena nggak ada perempuan, saya bahas laki-laki saja. Selama dia sudah lebih dari 9 tahun dan pernah mimpi atau pernah mengeluarkan sperma, itu sudah baligh. Atau sudah sempurna umur 15 tahun meskipun belum pernah seperti itu tadi, belum pernah mengeluarkan sperma. Artinya apa yang saya mau tekankan? Berarti sampean semua, artinya yang hadir di ruangan ini sudah mukallaf, sudah kena taklif semua. Otomatis kalau sudah kena taklif, tidak ada kata tidak, semua kewajiban agama kita harus jalankan. Itu merupakan satu konsekuensi hukum, ya, satu konsekuensi hukum dari apa yang sudah kita ikrarkan. Ikrar kita itu sebuah janji. Ketika adik-adik sekalian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, coba artinya apa? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Ini menjadi satu ikrar keimanan yang otomatis segala konsekuensinya itu kita harus penuhi. Ya, konsekuensi kewajiban hukum. Yang kebetulan pada saat ini kita jalankan adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini menjadi bukan hak, tapi kewajiban setiap orang mukallaf, tapi yang mampu. Yang mampu, karena boleh nanti tidak puasa kalau misalkan nggak mampu. Ketika kondisi sakit yang memang saran dari dokter, misalkan sakit parah pada lambung atau tipes atau apa yang memang mengharuskan tidak puasa sementara, maka boleh, tapi meskipun ada nanti konsekuensi untuk mengqadai. Nah, terkait masalah Ramadan ini, jika kita tengok di dalam sejarah-sejarah yang kita baca, khususnya di dalam Al-Quran atau Athar atau Sunnah, itu banyak disebutkan kaum-kaum terdahulu itu sangat iri dengan yang namanya umat Rasulullah SAW. Karena secara umur ini kita nggak ada apa-apanya. Sama nggak umurnya Nabi Nuh berapa tahun? Kenal nggak sama Nabi Nuh? Nggak kenal? Ya kebangetan nggak kenal. Pasti kenal kan, tahu, tapi nggak kenal. Ya, jadi umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang sekali. Bahkan wakilan dikatakan Nabi Nuh itu usianya 956 tahun, hampir 960 tahun. Otomatis ketika seseorang usianya panjang, ini berbanding lurus dengan kesempatan untuk melakukan ibadah. Sekarang coba kita bandingkan orang yang usianya 50 tahun sama orang yang usianya 200 tahun. Sama-sama usianya dimanfaatkan untuk memaksimalkan ibadah, kira-kira pahalanya banyak yang mana? Banyak yang 200 tahun. Karena nggak balance dong. Misalkan kita sholat cuma 50 tahun dibanding sama orang ibadah 200
200 tahun, pasti banyak yang 200 tahun. Ketika ada satu umat di akhir zaman, yaitu di masa kita, ini untungnya kita menjadi umatnya Rasulullah, ini diberi satu keistimewaan yang mana bukan hanya menyamai umat-umat terdahulu, tapi justru mengoverlap. Benar-benar kita tinggal betul secara derajat, bahkan secara kesempatan atau melakukan ibadah. Ini anugerah bulan puasa. Anugerah bulan puasa. Dan yang menarik adalah jaminannya dari Allah. Jadi ketika ada satu hadis, kita samakan persepsi dulu ya. Kita sepakat konstitusi hukum tertinggi dalam agama kita apa? Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis itu berarti sunnah Rasulullah. Oke, sampai sini dulu. Jaminan dalam hadis. Kama qala Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan sementara puasanya itu imanan, benar-benar didasarkan dengan iman. Wahtisaban, ihtisab itu kalau dalam salah hadisnya itu dikatakan libtigha'i mardatillah, murni karena mencari ridho Allah. Hasilnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dimaafkan semua dosa yang telah lalu. Berarti setiap tahun kalau kita boleh katakan, ya bulan ini bulan pensucian diri, nggak ngurus dosa yang kemarin. Kalau istilah saya, masa lalu bolehlah masa lalu itu mau sehitam sekelam apapun, tapi masa depan masihlah suci, masih putih, tergantung bagaimana kita mengisi. Itulah kenapa sampai dalam konteks Rasulullah membahas man shoma Ramadan, dalam urusan Ramadan, selama benar-benar imanan dengan keimanan. Ya dengan keimanan bahwasanya harus kita imani betul. Wahtisaban, dan murni karena mengharap untuk Allah, yakin hak. Jaminannya adalah dimaafkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini luar biasanya, tidak ada di situ, kalau dalam literatur fikih dinamakan qayyid atau penguat, yang mana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu yang dzambun yang shaghir atau au akbar tidak disebutkan semua dosanya. Orang enak gimana coba? Umat terdahulu butuh berapa ratus tahun. Kita ini sekali menjalankan 30 hari saja dengan benar-benar penuh dengan keimanan, menjalankan atas dasar iman, bukan atas dasar karena takut sama Pak Guru kalau nggak puasa ini kayaknya nggak enak juga ya. Takut sama orang tua ini, boleh-boleh kita malah dicitak atau di stop uang jajannya atau disita sepeda motornya. Berarti ini bukan keimanan, bukan karena apa? Iman menjalankan puasanya. Karena puasa ini mau diumpetkan seperti apapun, ini adalah ibadah yang nanti langsung Allah yang akan membalas. Kita harus angan-angan betul betapa banyak umat-umat terdahulu itu iri dengan umatnya Rasulullah karena fadilah Ramadan yang luar biasa. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Semua dosa yang sudah dilakukan yang telah lampau ini akan tertebus dengan cukup 1 bulan saja kita benar-benar menjalankan puasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Terus di masa pandemi ini tentunya memang semua tidak bisa berkutik. Kegiatan sekolah bisa terhenti, tapi belajar nggak berhenti. Ini semuanya bilang setahun ya sekolahnya sampai. Siapa habis kelas 11 langsung mau lulus tanpa sekolah kelas 12 karena setahun kan ini udah ujian. Ya saya harap ini perkara yang menjadi penting. Kebetulan momennya juga pas karena saya pikir berdasarkan survei yang sangat mengkhawatirkan di sekitar kita dan ini layak harus
diwaspadai ya, bibit-bibit pemahaman Islam yang radikal. Ini saya harus sampaikan. Berdasarkan survei, korban yang terekrut menjadi pelaku teroris itu under 30, di bawah usia 30, masih muda-muda. Coba kemarin kasus usia berapa? Hanya saya pesan betul, semua itu harus dipikir secara rasional. Sumber Al-Quran memang iya pertama, sumber agama pertama iya Al-Quran. Mereka mengatasnamakan Al-Quran, tapi cara pemahaman yang salah. Sebenarnya agama ini enak. Satu contoh, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, gelarnya apa? Al-Amin. Karena saking jujurnya, saking akhlaknya luar biasa. Jadi sebenarnya untuk mengetahui mana yang maslahah untuk banyak orang, masalah itu apa? Banyak masalah yang bisa menunjukkan kebaikan banyak orang dan mana yang memadoroti banyak orang, itu tanpa dasar agamanya, cukup pakai akal sehat saja kita harus paham. Jadi nggak usah daki-daki pakai agama. Kalau ngebom bunuh orang itu pasti salah, pasti salah. Agama macam apa? Ya sampai hati-hati. Itu mereka selalu menggunakan alatnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak mau mengimplementasikan atau melaksanakan hukum Allah semua kafir. Terus mereka menganggap negara ini tauhid. Ini pemikiran macam apa? Karena mereka menganggap karena Indonesia itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan begitu cara berpikirnya. Coba digali. Konstitusi kalau dalam agama yang tertinggi adalah Al-Quran. Tapi konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah apa? Pancasila dan UUD 45. Kalau kemudian ada pertanyaan perbandingan Al-Quran sama UUD 45 yang nggak sebanding, ya kan nggak balance, nggak apa ya? Ini bukan ranahnya untuk dibandingkan. Terus apakah kemudian cara berpikirnya, karena kita bukan negara Islam, semua peraturan undang-undang di Indonesia ini apakah ada yang bertentangan dengan agama Islam? Saya kasih satu contoh. Perlindungan perempuan, bahkan sampai ada sewa taklek tolak bagi yang pernah menikah. Nanti saya juga bakal baca itu, saya yakin. Yang ada cuma Indonesia tok. Lu serius? Ada sewa taklek tolak dibaca pada saat akad nikah. Jika selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istri lahir maupun batin, maka otomatis jatuh talak 1. Saking melindungi kaum wanita. Makanya jangan kemudian semua itu ditelan mentah-mentah, semua harus kembali ke Al-Quran dan lain sebagainya. Ini harus digali. Ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, ada yang bisa dikonsumsi secara langsung, ada yang memang harus difahami dengan secara detail. Karena Al-Quran menjadi sumber hukum yang utama, menjadi konstitusi tertinggi, menjadi hukum yang absolut. Cara memahaminya terhadap ayat-ayat yang memang harus butuh difahami melalui konteks hadis. Apakah Rasulullah menjabarkan itu atau tidak? Ketika di hadis memang tidak cukup ada yang kuat, maka pakai asar. Asarnya para sahabat, para khulafaur rasyidin. Kan seperti itu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepadamu sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di. Suruh mengikuti juga sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang masuk adalah sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya ketika sholat tarawih disyariatkan untuk berjamaah itu tidak ada zamannya Rasulullah. Yang pertama kali disyariatkan Sayyidina Umar. Dulu sendiri-sendiri zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kalau dari balas sendiri jadikan satu sajalah. Tidak ada satu sahabat pun yang protes. Sampai sekarang tarawih disyariatkan, disunahkan berjamaah. Bukan bid'ah. Orang mengatakan setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah menjadi bid'ah. Itu bukan bid'ah. Justru mengikuti Sayyidina Umar ini juga mengikuti Rasulullah. Tidak semudah itu kemudian agama dipahami secara sempit, terlebih Al-Quran. Makanya ancamannya jelas. Orang yang menafsiri Al-Quran bil-ra'yi,
tidak pakai disiplin ilmu yang mumpuni, falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka bersiaplah mengambil booking kapling tempatnya di neraka. Karena implementasinya bisa segaya itu ketika berbicara tentang Al-Quran, tapi meleset atau menyimpang pemahamannya. Nah, itulah bagian-bagian daripada apa yang harus kita sadari. Karena termasuk ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, itu termasuk juga dalam rangka menjadi refresh restart diri di bulan suci ini untuk memberkahi amal-amal dan cara berpikir kita ke depan. Caranya begitu. Apalagi seumpama nanti sampai ada yang meneruskan kuliah di kota-kota besar, itu lebih hutan rimba lagi. Sasarannya empuk. Makanya hati-hati ketika ada orang, pokoknya cirinya satu. Kok ada orang Islam atau mengaku Islam gampang mengkafirkan orang Islam, ini bahaya. Bibit radikal dimulai dari situ. Karena melihat orang yang beda dengan dia sedikit-sedikit mengkafirkan. Perbedaan itu tidak usah lalu dilarikan ke masalah pengkafiran. Perbedaan itu ya dianggap perbedaan, hanya ya silakan kamu melakukan seperti itu, saya begini, selesai begitu loh. Ini ukhuwah dalam Islamiyah. Tapi kalau takfiri ini sangat bertentangan, karena orang yang mana masih amana billah wa bi rasuli, Allahnya masih sama, Rasulnya masih sama, ini tetap hukmuhul muslim, hukumnya muslim. Dalam literatur fikih, orang yang seperti itu mati tetap wajib harus disolati, wajib dikafani, wajib dimakamkan. Hukumnya masih hukum muslim. Ketika kemudian ada satu golongan yang gampang mengkafirkan, ini agak bahaya. Lebih baik kalau belum matang, sedikit-sedikit mengkafirkan, hindari. Karena bibit radikal itu mula-mula bersumber dari situ. Sama cek coba kajian-kajian semua dari BNPT dan lain sebagainya. Akhirnya melihat orang, wah ini berarti kalau statusnya dia sudah kafir, halal darahnya, terus dibunuh nggak apa-apa, dibom dan lain sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Sama cek korban-korban kemarin, usianya berapa? Yang pelan-pelan bom bunuh diri usianya berapa? Under 30 kan? Di bawah 30 tahun kan? Karena usia-usia labil Pak. Usia-usia labil. Bahaya ya. Nah, jadi dalam menyikapi perbedaan, saya tambahkan ulang, ya mumpung kita harus refresh semua, kita harus bisa menyikapi semua dengan arif dan memang benar-benar bi'ainir rahmah bukan bi'ainir sukhtin, dengan kacamata cinta bukan dengan kacamata kebencian. Nyun sewu, ketika ada kemudian orang masih membahas masalah kamu sebenarnya nggak pakai kunut, saya pakai kunut, ini kok masih dibahas? Ini sudah nggak zaman. Karena pakai kunut biasa, nggak pakai kunut biasa. Malikiyah nggak pakai kunut, Syafi'iyah pakai kunut, dan dua mazhab itu semuanya muktabar, harusnya berjamaah, selesai. Saya secara pribadi, saya suka pakai kunut, tapi ketika saya makmum sama teman yang nggak pakai kunut, ya biasa saja, nggak pakai kunut biasa. Alasannya Imam Syafi'i pernah, bahkan Imam Syafi'i masih hidup, diprotes sama mazhab Malikiyah. Kenapa sampai bisa mensunnahkan kunut di dalam subuh? Padahal Rasulullah cuma melakukan seumur hidupnya 1 bulan. Kata Imam Syafi'i, kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah meskipun hanya sekali tidak menggugurkan untuk kesunahannya kan, tetap masih sunnah kan ilahi kiamat. Oh iya sama, ya sudah. Lu kok beda-beda terus bagaimana? Ya sudah, nanti cocok-cocokan dengan arti Gusti Allah gitu loh, santai saja. Jangan terus bilang kafir ini cap opo. Wong dengan la ilaha illallah gampang orang masuk Islam dan tiket jaminan surga pasti ada tanpa syarat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah itu tanpa syarat. Pasti punya peluang masuk surga. Hanya proses nerakanya berapa lama itu orang yang beda-beda. Makanya saya harap adik-adik sekalian dalam menanggapi perbedaan itu yang enjoy saja. Jangan diperuncing apalagi perkara-perkara begitu. Kita ini sedang menghadapi musuh bersama, orang yang ekstrim dalam memahami Islam, sehingga sampai menghalalkan darah, itu yang bahaya. ISIS wa akhwatuha itu, ISIS dan teman-temannya, itu menjadi musuh yang bersama. Terus perkara-perkara yang khilaf yang memang itu menjadi khilaf, kalau khilaf itu artinya begini. Saya jelaskan sedikit ya sebelum pertanyaan, sebelum kita buka.
sistem interaktif. Jadi pertama sumber hukum itu di Al-Quran, ini absolut. Semua harus sama, semua harus tidak mengingkari. Ketika itu satu perkara yang sudah disepakati. Contoh begini. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat Al-Qur'an. Ketika kamu ingin melakukan sholat maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu wa famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dua siku. 4 mazhab a'immatul arba'ah tidak ada yang beda pendapat terkait masalah ini. Wudu ya harus membasuh wajah, bukan mengusap. Tangan ya harus sampai ke siku, nggak boleh sampai sini. Ini karena sudah jelas di dalam Al-Quran, ini absolut. Tapi kemudian ketika ada satu ayat wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, ini kemudian menjadi khilaf. Kesepakatannya ada dalam satu titik bahwasanya wudu juga harus membasuh kepala. Kemudian ditakwili oleh para ulama, ini terjadilah khilaf, perbedaan pendapat. Kalau Syafi'iyah minimal 3 helai rambut cukup, kalau Malikiyah semua harus satu kepala. Ini dasarnya sama, tapi tidak menghilangkan esensi di mana temu titik satu kesepakatan bahwasanya wudu kalau tidak membasuh kepala maka tidak sah. Tapi sejauh mana batasan yang harus dibasuh, ini yang menjadi khilaf, perkara khilaf. Ketika memang tidak ada absolut atau ketentuan yang pasti yang pakem dalam Al-Quran dan hadis, maka ada yang namanya ranah ijtihad. Paham ya? Ijtihad itu hasil pemikiran dengan disiplin ilmu yang mumpuni tentunya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik itu berapa ratus ribu hadis, berapa macam fal ilmu yang beliau kuasai, semua fal ilmu beliau kuasai. Dari situ kemudian muncul yang namanya khilaf. Nah, ketika muncul yang namanya khilaf ini kan kuatnya tidak dari perkara yang absolut, dari tidak perkara yang pakem. Sama-sama berdasarkan pemikiran, sama-sama perabaan. Imam Syafi'i mengatakan kalau wudu cukup hanya sebagian kepala. Malikiyah, madzhab Malikiyah sebagaimana yang dianut di negara-negara Timur Tengah seperti Maroko dan lain sebagainya, kalau wudu wajib semua bagian kepala. Kalau tidak sah. Kok beda, yang benar mana? Semua benar semua. Karena ini memang tidak dibahas secara konkret di dalam Al-Quran batasan kepalanya sejauh mana. Kalau tangan dibahas, wa aydikum ilal marafiq, tangan kamu ilal marafiq sampai siku. Delalah pas kepala tidak dibahas. Kok Allah iman jangan bilang begitu. Kok Nabi nggak menjelaskan, ya jangan bilang begitu. Karena memang ini yang kemudian seberapapun zaman ini akan berjalan, fikih akan menyesuaikan dengan zamannya. Misalkan cari sabu-sabu, opium, di Al-Quran itu nggak ada. Yang ada innamal khamru wal maisir. Semua khamr, perkara yang melakukan, sabu-sabu nggak ada. Terus sabu-sabu hukumnya juga haram. Kemudian diisbatkan dengan kaidah itu ketika ilatnya atau dasar hukumnya itu apa, kenapa khamr bisa haramkan? Karena memabukkan. Kemudian muncul dari kaidah istilahnya ulama, hasil pemikirannya semua yang memabukkan menjadi haram. Ketika masuk dalam kaidah itu bukan hanya sabu saja. Yang viral yang apa itu boleh apa? Ibon. Lem ibon ketika itu bikin kafle juga jadi haram. Aslinya lemnya tidak haram, tapi penggunaannya dibuat kafle jadi haram. Kan viral itu di medsos yang bau lem itu bisa kafle ya. Lem ibon. Hukumnya begitu cara pengambilan hukum dalam agama kita. Nah, makanya saya pesan betul kepada adik-adik, perkara yang ikhtilaf, yang berbeda itu tanggapi dengan santai. Konteksnya kalau kita lain agama bicaranya bagaimana, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam sesama Islam, lana a'maluna walakum a'malukum. Sampai mau salat coba pakai bulan monggo, saya juga sesuai dengan apa yang saya ingini. Sampai mau pakai Fatihahnya baca bismillah enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa, saya juga sesuai dengan apa yang saya yakini. Ini kan indah. Ya kan? Kerangka kebersamaan dalam satu wadah. Jadi jangan sampai kemudian muncul paham takfiri. Paham ya? Ini saya pesan betul karena bahaya betul. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan. Saya kira
cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan. Allahumma fi ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.